Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Gelvin Pombos, mahasiswa PPG tahun 2025 di LPTK Universitas Cendrawasih. Dengan nomor NIM 202401617717. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD PK Niber pada kelas 4. Materi macam-macam perubahan wujud benda. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Sehat. Baik. Sebelum kita akan memulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru suruh satu orang maju untuk pimpin doa. Oke, yang tugas. Yesus pimpinlah 1, 2, 3. Yesus pimpinlah menepis jalan dan berjalan diulang. Kami ikut dengan suka di perjalanan. Tuhan berikan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang seperti kami juga menyuruh orang yang salah kepada kami, dan janganlah kami yang berat, tetapi lepaskan dari yang jahat. Karena kami yang jahat, jangan bawa saja kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Baik. Hari ini atau pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Saya hadir. Semua hadir? Ya. Baik. Berarti kita harus semangat dulu. Tepuk 1 sampai dengan tepuk 5. Ayo, siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 3. Oke. Baik. Berarti sebelum kita akan mulai, kita menyanyikan satu lagu nasional atau lagu Garuda Pancasila. Nyanyi dengan semangat ya. Garuda Pancasila, aku rapi dulu. Garuda Pancasila, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
Ya, kenapa kita harus nyanyikan lagu kebangsaan ini? Supaya kita lebih mencintai negara kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial, terlebih khusus kepada perubahan wujud benda. Jadi di sini Pak Gua ada siapkan berapa bahan pembelajaran untuk kita di pagi hari ini, supaya kalian bisa mengerti dan mengetahui sifat-sifat daripada benda-benda tersebut. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, tadi mampu menganalisis perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, agar peserta didik juga dapat membuktikan perubahan wujud zat, padat, cair, gas dengan tepat. Dan yang ketiga, agar kalian dapat menyajikan hasil diskusi. Jadi sebentar Pak Guru akan bagikan tugas untuk kalian untuk kerja dalam kelompok dengan menggunakan bahan-bahan yang Pak Guru sudah siapkan. Di sini ada apa? Es. Di sini mentega, lilin dan korek sama sendok. Nah, ya, jadi itu untuk tujuan pembelajaran. Jadi sekarang Pak Guru berikan pertanyaan untuk kalian. Apa yang disebut dengan benda padat? Salah satunya, coba. Lilin, mentega, es batu, es krim. Nah, itu merupakan benda padat. Ketika kalau benda-benda tersebut kalau sudah kena udara panas, maka akan berubah wujud menjadi cair. Jadi es batu bisa cair. Apalagi mantega dari tadinya padat itu menjadi cair. Setelah kena udara yang panas. Iya. Nah, jadi di rumah dari tadi makan roti panas kah roti dingin? Panas. Roti panas. Terus makan dengan apa? Mentega. Mentega padat atau cair? Cair. Hah? Cair. Cair. Apabila kena roti yang panas. Oke. Nah, itu menyangkut dengan roti dengan mentega. Sedangkan di rumah biasa kalau mati lampu itu ibu pasang apa? Lilin. Pasang lilin. Lilin itu merupakan benda Padat. padat. Siapa yang pernah pasang lilin? Nah. Terus bagaimana reaksinya? Langsung meleleh. Akan cair sampai Habis. tadinya lilin merupakan benda padat. Padat.
karena kena api akhirnya menjadi cair, meleleh sampai habis. Nah, itu merupakan benda padat yang berubah wujud menjadi benda Cair. Sedangkan gas itu biasa contoh kecil yang di rumah itu seperti siapa yang pernah masak air panas? Saya Orang tua dulu untuk masak air masak air panas. panas. Terus air sudah mendidih, kalian buka penutup dan apa yang terjadi? Keluapan asap. Yang keluar dari dari bilangan. Oke, itu merupakan zat uap atau gas. Ya, baik sebelum Pak Guru akan putar video pembelajaran untuk kalian ikuti, kita akan bikin dulu. Tepuk semangat. Coba, salah satu teman maju dulu. Sini, maju. Ya. Maju. Cepat. Mari, berdiri. Dua orang, satu sebelah. Ya, oke. Siap? Baik. Yang lebih semangat lagi. Oke. Oke, terima kasih dulu. Baik, kita akan menonton video pembelajaran menyangkut dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan kristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain
adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan, lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Maka, yang tadinya panas, setelah terkena udara dingin, lama-lama juga akan membeku. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada lokomotif kereta, sistem kebakarannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari, serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Kristal. Kristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari kristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Nah, jadi setelah kalian nonton video tadi, kalian sudah bisa mengerti dan paham tentang benda-benda yang tadi kita lihat. Tadi seperti apa? Es batu. Es batu menjadi apa? Cair apabila kenapa? Kena udara yang panas. Kalau Mas lewat dengan es krim baru kita panggilnya kemarin kalau ini Natalia pesan es krim yang banyak, otomatis yang pesan duluan itu bisa cair. Jadi karena dia kena udara panas. Begitu pula dengan mentega. Siapa yang pernah bantu orang tua di rumah bikin kue? Mentega itu beda apa? Pertama dia merupakan benda padat. Sedangkan Mama sudah taruh di wajan menjadi Cair. begitu pula dengan lilin. Lilin itu merupakan benda cair atau padat? Ya. Jadi sekarang Pak Guru berikan tugas untuk kalian, tapi terlebih dahulu perhatikan Pak Guru akan
membuktikan ini adalah lilin. Yang ini mentega. Terus di sini Pak Guru ada siapkan korek api dan sendok. Baik, perhatikan. Ini adalah proses bagus. Nah, jadi di sini Pak Guru ada siapkan mentega. Mentega ini merupakan benda apa? Padat. Benda padat. Tadi Pak Guru sudah bilang. Tadi Pak Guru sudah di situ. Ya. Siapa di rumah? Lihat Papa bikin ini kue. Salah ya? Ya. Jadi sini perhatikan Pak Guru akan membuktikan apa? Mentega menjadi dan mentega ini merupakan benda apa? Dan sebentar kita akan melihat bersama-sama dengan cara bagaimana mentega menjadi cair. Apabila kita panaskan di api. Baik, mari kita perhatikan bersama-sama. Nah. Akan terjadi cair. Akan berubah menjadi benda cair. Dan kita akan menyaksikan bersama-sama. Di rumah siapa yang biasa ini? Perhatikan Mama bikin kue. Mama gunakan Mentega. Apa kue panas baru Mama taruh atau sudah dingin? Panas. Jadi mentega energinya padat menjadi benda cair. Dan dituliskan di kue maka akan merata di atas kue. Oke, kembali ke tempat. Selain daripada mentega yang kita cairkan ini, apa saja yang bisa kita bakar dan berubah wujud menjadi benda cair? Contohnya seperti suaranya agak keras sedikit. Lilin yang tadinya menjadi padat akan berubah wujud menjadi cair. Benda cair dan akan juga berubah menjadi benda padat. Ya. Apabila
sudah tidak kena kalori atau kena panas. Mungkin sampai di sini anak-anak sudah bisa mengerti tentang beda padat dan beda cair. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita akan Pak Guru akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan. Dan kerjakan sesuai dengan apa yang kita amati yang merupakan ya. Jadi Pak Guru akan bagikan kertas untuk kalian pakai kerjakan tugas sesuai dengan apa yang kita amati. Sudah mengerti tentang beda padat dan beda cair? Sudah. Nah, kalau sudah, kita akan memulai dengan kerjakan Tugas. akan menulis tentang yang mana yang beda padat dan yang mana yang beda cair, dan beda padat yang akan berubah wujud menjadi cair sesuai dengan yang Pak Guru jelaskan untuk kalian. Oke, setiap kelompok harus kita khususkan orang, satu jadi ketua dan satu jadi juru tulis. Oke. Depan. Ayo. Ini jauh saja. Langsung saja. Kerja sendiri-sendiri ya. Ini es batu, ini lilin, dan ini mentega. Dengan cara bagaimana supaya benda-benda ini akan berubah wujud. Iya, tulis di sini. Saya tulis nomor 1 sini S. Dengan cara bagaimana benda S yang tadinya jadi benda padat itu akan berubah wujud menjadi benda cair. Iya. Nomor 1 tulis di sini. Iya, jelaskan di sini. Iya. Nomor 1. Bentar, ini lihat ini. Ini apa? S. Itu katanya di padat, tapi setelah kita pasang menyala akan berubah wujud menjadi benda cair. Cair tetapi juga akan berubah wujud menjadi benda padat. Oke. Ya. Jadi begitu. Seperti tadi lilinnya, Pak Guru ada pasang tadi di sini. Jadi yang Pak Guru maksud di sini itu, kalian lihat di sini ada gambar apa ini? Es batu, di sini lilin, terus mentega. Yang ini yang Pak Guru tinggal kalian tulis di dalam sini. Jelaskan dia kenapa sampai es batu ini bisa mencair. Bisa?
Terus lilin ini merupakan benda padat. Ini benda padat ini toh. Benda padat, tapi kalau kita sudah pasang dia nyala, dia akan cair. Dan akan cair, dan setelah kita padam akan berubah wujud menjadi benda padat. Bisa toh? Itu yang Pak Guru ini kalian tulis dalam. Bisa? Oke, mantap. Iya. Selamat mengerjakan dan perlu kerjasama. Ini nomor 1. Ambil batu dan letakkan dalam bangku, kemudian biarkan. Sama sepertinya itu kalau begitu dibahas pasti lama-lama dia cair meleleh menjadi benda cair. Tulis nomor 1 di sini. Nomor 1 itu es batu. Ya. Bisa kasih siapa yang ditulis? Tulis es batu. Tulis nomor 1. Ini nomor 2 juga begitu. Nomor berapa? Nomor 2. Tulis bawahnya. Ya sudah. Kenapa lilin itu? Lilin itu merupakan benda padat. Nah, benda padat, tapi ketika kita pasang dia nyala, dia akan meleleh atau cair menjadi benda cair. Dan setelah kita padam dia berubah wujud menjadi benda padat. Oke. Baik, untuk menghilangkan rasa mengantuk, mari kita tepuk 1 sampai dengan 5. Oke, siap? Semua berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3. Oke, silakan duduk dan kerjakan kelompok masing-masing ya. Gimana? Iya, ini 3 saja. Ini 1, 2, 3. Oke.
Tiga. Baik sudah? Sudah. Ya. Mari kita tepuk semangat dulu. Oke, semua berdiri. Ya. Tepuk semangat. Semangat.
silakan maju. Dan teman-teman kami akan ini. Baik, silakan. Kelompok lain akan perhatikan ke depan. Teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk kami. Kami akan menjelaskan perubahan wujud zat benda. Iya. Ambil es batu dan letakkan dalam mangkok, kemudian biarkan dalam beberapa menit. Apa yang terjadi pada es batu? Yang terjadi pada es batu adalah mencair, karena es batu tidak bisa berlama-lama di suhu ruangan yang panas. Ambil lilin yang menyala, lalu miringkan sehingga cairan lilin menetes di atas kertas. Amati apa yang terjadi pada lilin setelah menetes di atas kertas. Yang terjadi pada lilin adalah akan mengeras. Apakah wujud benda bisa berubah? Ya, bisa. Contohnya seperti mentega yang awalnya padat bisa menjadi cair ketika mengenai api. Bagaimana wujud benda bisa berubah? Contohnya seperti es batu ketika mengenai udara bebas, es batu bisa mencair. Oke, saja. Ya. Berikan nafas dulu. Oke, silakan duduk dan kelompok dua. Kelompok dua belum siap, bisa kelompok tiga maju. Oke, silakan. Apa yang saja itu? Baik, silakan. Benda pada menjadi cair. Es batu kenapa bisa cair? Karena benda panas. Lilin adalah benda padat. Lilin adalah benda padat. Ketika dikasih dengan api langsung cair. Mentega adalah benda padat. Ketika dikasih dengan api langsung cair. Tanya? Oke. Tanya dulu. Tiga. Iya. Untuk tawa langsung bilang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Oke, silakan. Iya. Iya, bicara sih. Apa wujudnya benda bisa berubah? Mentega dipanaskan menjadi cair. Apakah wujud benda bisa berubah menjadi cair? Contohnya seperti
Mantega dipanaskan akan berubah menjadi benda cair. Terus nomor 2, bagaimana wujud benda bisa berubah karena benda tersebut akan dipanaskan di api, maka akan berubah menjadi benda cair. Baik, itu saja. Ya, sudah, cukup sudah. Oke, tepuk semangat. Oke. Baik, Buki sampai di sini. Apa saja yang tadi kita belajar? Dan guru berikan tugas kepada kalian itu untuk mengerjakan tugas ini supaya Pak Guru bisa tahu bahwa kalian sudah bisa mengerti dan membedakan yang mana yang benda padat dan yang mana yang disebut benda cair. Contohnya seperti apa? Mentega. Mentega merupakan benda apa? Benda padat. Ketika kita panaskan di api akan berubah menjadi cair. Bisa contoh lain bisa? Seperti apa? Es batu. Es batu kita kita biarkan di dalam mangkok. Lama kelamaan menjadi cair. Menjadi benda cair. Oke. Ada yang bisa berikan contoh lain? Lilin. Oke. Lilin itu merupakan benda apa? Padat. Ketika kita panaskan dia, Menjadi cair. akan menjadi cair. Tetapi juga akan berubah wujud menjadi benda padat. Iya. Baik, kalian sudah paham toh? Sudah. Berarti kita akhiri perjumpaan kita di saat pagi hari ini. Kita akan membuka dengan doa, maka kita akan pula mengakhiri dengan doa. Aku minta salah satu teman untuk maju ke depan untuk membimbing kita dalam doa. Ini apa? Hormat wajib Allah Bapa, hormat wajib anaknya, hormat wajib datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami
seperti kami juga memberikan kasih sayang kepada kami. Dan janganlah kami terjebak, tetapi lepaskanlah kami daripada dosa. Karena Tuhan punya dan kuasa dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Baik, kita sudah pulang dan siap, Ray. Sampai berangkat. Doli secara siap saja. Tegap berat. Kepada Bapak Guru berikan salam. Selamat siang.